Di mana sih Rock di Zebek menyimpan pedangnya itu? Serta pula bagaimana tebasannya bisa seperti sebuah hantaman? Apakah itu teknik distorsi? Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik yang ada di One Piece chapter 1155. Sebut saja pertama, dari mana pedang Rocks ini keluar? Hei Oda Sensei, dirimu ini sepertinya sengaja sekali menutupi bagian kanan daripada Rock di Zebek sampai sejauh ini. Apa yang sedang Anda tutup-tutupi itu? Dimana ya, kalian benar, sejak chapter 1154 saja kita benar-benar tidak melihat di mana pedang Rocks itu ada. Dan benar, satu asumsi terbesar di sini pada saat itu di panel ini adalah pedangnya Rocks berada di tangan kanannya yang tertutupi teks dialog pada panel ini. Tapi masalahnya di chapter mendatang, yaitu chapter 1155, tangan kanannya sudah terlihat dan apa kita tidak melihat pedangnya juga, di mana pedangnya itu diletakkan. Bahkan kalian bisa melihatnya di pinggangnya sama sekali tidak ada. Padahal jika kita melihat karakter lainnya seperti Shiki, di sana adalah pedangnya nempel di pinggangnya itu. Namun kenapa Rock tidak ada? Tapi ya di satu panel sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada sarung pedang di belakangnya tubuh Rocks itu. Tetapi setelah Rocks menyerang Kara Loki, kemana itu sarung pedangnya hilang? Sebab ya jika berkaca dari posenya Shanks saat Kamusari, itu pasti akan terlihat ada sarung pedang nempel di tubuhnya. Lah ini benar-benar tidak ada. Tetapi karena ini di Elbaf, kita berasumsi yang sama bahwa mungkin ini hal yang sama waktu itu yang terjadi kepada Nami dan juga rombongannya. Yaitu ketika Oda mengubah Nami yang baru sampai di Elbaf, beberapa aksesoris Nami, Sanji, Usopp, bahkan Luffy sering hilang dan muncul kembali. Dan ingat, Oda tidak merevisinya. Berbeda dengan keluarganya Gunko yang direvisi Oda baru-baru kemarin ini pada akhirnya. Nah, karena kasus ini tidak direvisi oleh Oda, sehingga mungkin itu dia maksudnya atau hal yang terjadi pada chapter kali ini. Dan itu dugaan pertamaku. Tapi setelah kita melihat Rocks masih ada di Marijoa, kayaknya gak begitu deh. Karena ya waktu Rocks di Marijoa juga hal yang sama terjadi. Bagian kanan daripada Rocks ini selalu ditutupi oleh Oda. Entah itu karena gak masuk frame, atau kehalang dialog, atau juga kehalang jubahnya. Tiba-tiba sebuah pedang muncul saja di sana, beradu pedang dengan Harald. Bahkan benar ya, sama saat di Elbaf, lagi-lagi kita tidak bisa melihat sarung pedangnya nempel di pantatnya itu, seperti Akagami dengan Kamusarinya. Jadi ini kan aneh ya. Nah, salah satu asumsi yang diberikan oleh Anima Magazine waktu live tadi malam itu ya, bagaimana jika Rock di Zebek memiliki pedang tapi nggak punya sarung pedangnya? Jadi ketika kita melihat serangan Rock selalu tidak kelihatan di mana sarung pedangnya, itu karena memang dia nggak punya. Dan kenapa bisa begitu? Karena Rock ngambil di Marijoa. Yap, benar, ngambil di tempat pedang yang tertancap itu di dekat Empty Throne atau Singgasana Imo. Sehingga itu alasannya kenapa pedang Rock selalu tidak kelihatan memiliki sarung pedangnya. Dan juga kenapa hanya ada 19 kini yang tertancap di sana. Karena itu mungkin jawabannya, iya, dicolong oleh Rocks. Ya kali ya, sudah jauh-jauh nyusup ke Marijoa tidak bawa oleh-oleh. Namun tetap saja ini akan jadi pertanyaan besar. Kalau ada pedang itu di pinggangnya, kenapa selalu tidak ada juga ketika dia tidak melakukan suatu serangan? Contohnya di sini, bahkan di sini. Bahkan juga terkesan ditutup-tutupi oleh Oda. Apakah ini kekuatan buah iblisnya? Sumpah, di sini aku benar-benar bertanya-tanya apakah dugaan OPP Nomi maupun Bara-Bara Nomi masih cocok atau relate disematkan kepada Rock di Zebek ini setelah kita mengetahui sampai sejauh ini. Dan di sini entah kenapa pikiran liarku mulai berkeliaran setelah mendengar opini dari Narama di live tadi malam juga. Yap, bagaimana jika Zebek memakan buah iblis yang saat ini kekuatannya pada tubuhnya Bone? Karena begini, menurut Loki, Rocks mati di tangan World Government. Dan kita juga seharusnya tahu pertempuran terakhir Rock di Zebek itu terjadi di God Valley. Dan di God Valley itu sendiri saat itu juga ada Saturn di pihak Gorosei berada di tempat itu.
Nah, sampai sejauh ini kita tidak tahu kejelasannya. Akan tetapi, hal menarik muncul kemudiannya kalau kita mulai berbicara soal pemerintah, Saturn, dan juga buah iblis. Yaitu, Saturn pernah melakukan suatu eksperimen buah iblis, yaitu ekstraksi buah iblis. Nah, pertanyaanku di sini akhirnya muncul, dari mana buah iblis yang diekstrak oleh Saturn tersebut? Atau kata lainnya adalah siapa objek dasarnya yang diambil ekstraksi buah iblisnya lalu dimasukkan ke dalam tubuh Ginny maupun Bonnie? Dan entah apa yang kupikirkan di sini, bagaimana jika objek dasarnya itu dari buah iblis yang diekstrak dari mayatnya Rokdi Zebek. Karena ya Saturn juga berada di God Valley saat itu, kuingatkan sekali lagi. Dan tentu saja ini sangat menarik ya, bagaimana Bonnie dengan mudah masuk ke Marijoa. Itu juga mungkin yang membuat Rox masuk ke Marijoa dengan mudah kemungkinannya. Jika Bonnie jadi tua, mirip seorang ratu dari Sorbet, mungkin ketika Rox berpenampilan tua, dia mirip dengan raja-raja yang ada di Reverie. Yang mungkin begitulah cara Rokdi Zebek mendapatkan 5 raja sekaligus. Selain itu, pedang Rokdi Zebek yang kadang ada dan kadang tidak ada, bahkan tidak hanya terjadi di Elbaf tapi juga di Marijoa, itu mungkin juga bisa dijelaskan dengan keanehan itu tadi. Dan benar ya, salah satu kemampuan buah iblis ini adalah distorsi, atau bahasa lainnya penyimpangan. Dan sejauh ini juga Bonnie memakai teknik distorsi futurnya itu waktunya entah itu ke masa depan maupun ke masa lalu. Takutnya atau dugaannya bagaimana pedang Rox ini kadang muncul dan kadang tidak muncul itu karena sifat distorsinya juga. Pedang itu hancur disimpan di kantong celananya Rox, tapi dikembalikan lagi kondisinya ke masa lalu hingga pedang itu muncul lagi dari kantongnya. Tapi jelas ini masih tanda tanya karena kita nggak tahu juga ya Bonnie ini apakah benar-benar telah memaksimalkan penggunaan buah iblisnya atau masih punya potensi lainnya. Sebab juga jika berbicara awak kening, ini tentu saja jadi lebih menarik. Karena kalau kita berbicara buah iblis Bonnie ini, secara dasarnya kita bisa menganggap kalau buah iblis Bonnie itu adalah teori-teori Nomi. Selama belum ada faktanya, Bonnie dengan mudah bisa melakukan apa saja kepada tubuhnya, benda lain maupun orang lain juga. Atau dengan kata lainnya tidak memiliki aturan. Tetapi jika sudah ada faktanya, segala manipulasi yang bisa dilakukan oleh Bonnie itu harus sesuai dengan fakta alias jadi teratur. Contoh ya, sebelum Nika bangkit saat di flashbacknya Bonnie, si Bonnie ini bisa berubah jadi Nika dengan tinjuan yang sangat overpower, bahkan bisa mengalahkan saudaranya Khalifa yang seorang Cyberpol. Tapi di Egghead, Bonnie tinju Nikanya tersebut kehilangan powernya atau letoy. Dan kenapa itu bisa terjadi? Nah, menurut Saturn, Bonnie tidak menyadari bentuk Nika yang asli itu sebenarnya bagaimana. Karena Nika saat ini yang ada di Egghead itu bukan lagi suatu mitos ataupun cerita rakyat, tapi sudah menjadi suatu kenyataan atau fakta. Nika telah muncul atau bangkit. Dan Bonnie tidak tahu pada waktu tersebut kalau Nika itu adalah Luffy. Jadi itu alasan kenapa tinju Nika Bonnie melemah, karena Bonnie tidak tahu fakta lapangannya. Seperti sebuah teori yang akan sangat lemah jika faktanya sudah ada di lapangan, apalagi teorimu itu melenceng dari faktanya. Tapi setelah Bonnie tahu kalau Nika itu adalah Luffy, Bonnie bisa berubah distorsi futur menjadi Nika karena itu sudah sesuai dengan faktanya. Dengan artiannya itu tadi ya, buah iblis ini sangatlah gila sebenarnya. Selama belum ada faktanya, dirimu bisa melakukan apa saja. Dan jika sudah ada faktanya, biar aman jika tidak melenceng dari faktanya. Dan yap, singkatnya itu tadi, kalau buah iblis ini sebenarnya lebih make sense kalau disebut sebagai teori-teori Nomi. Dan yap, harusnya inilah buah iblis yang cocok sebagai fans atau penggemar Division seperti Rokdi Zebek ini. Dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, tapi mungkin kalah lawan Roger dan Gap karena terbentur fakta yang sangat valid pada saat itu di God Valley. Jadi Min, kenapa tebasan Rock malah seperti sebuah hantaman palu? Apakah itu juga karena distorsi? Wow.